Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa amma ba'du. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, kesehatan yang maksimal untuk sama-sama melaksanakan rangkaian kewajiban kita, di antaranya sholat subuh berjamaah. Harapannya mudah-mudahan sholat subuh kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah senantiasa sampaikan rahmatnya, Allah curahkan kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat Allah, kasih sayangnya Allah juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, terkhusus kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita sama-sama memperoleh syafaat dan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita awali taklim kita pagi hari ini dengan membaca doa suratul Fatihah, agar apa yang kita pelajari, yang kita telaah senantiasa berbuah manfaat untuk diri kita dan keluarga kita. Dan juga mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah segala bentuk hajat dan keinginan kita senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratir Rasul wa li tamami kulli sul al-Mustafa akhir Rasul wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa li jami'i sahabati ajma'in wa li jami'i awliya'i wal 'amilin wasyuhada'i was salihin khususan hadratis sultanil awliya'i Baghdadi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani wa ila hadrati Sayyidi Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi wa ila hadrati Sayyidi Imam Abu Hasan al-Syadili wa ila hadrati Sayyidi Abdullah Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli wa ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Wahab asy-Sya'rani wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'na bi ulumihim wa barakatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi riwayat Ibnu Majah an Ziyad ibn Labid faqala anna dhahabal ilmi
Wa kaifa yadhhabul ilmu wa nahnu naqra'ul qur'ana wa nuqarrihi abna'ana wa tuqarrihi abna'una li abna'ihim ila yaumil qiyamah. Dalam satu nukilan kitab dalam Tadhkiratul Qurtubi, Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengutip dari riwayat Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh sahabat Ziyad bin Labid, bahwasannya Nabi menyebutkan dzakaron Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala dzaka inda wa inna dhahabal ilm, bahwa Ziyad bin Labid ini bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kaifa yadhhabul ilm, bagaimana caranya ataupun bagaimana semestinya ilmu itu nanti bakal hilang. Artinya ilmu bakal tidak bisa diperoleh oleh manusia ataupun oleh umatnya sendiri. Wa nahnu naqra'ul Qur'ana, sedangkan kami selalu rutin membaca Al-Qur'an. Artinya Ziyad bin Labid ini merasa terheran, kok bisa nanti ilmu itu akan hilang dari peredarannya. Sedangkan kata beliau, kata Ziyad, kami ini selalu membaca Al-Qur'an. Wa nuqarrihi abna'ana, dan kami juga selalu menakrir, membaca atau mentadarus Quran tersebut di hadapan anak-anak kami. Ila yaumil qiyamati, sampai nanti di yaumil qiyamah. Faqala, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, sakalatska ummuka ya Ziyad. Ilmu itu bakal hilang di peredaran seperti halnya kamu kehilangan ibu. La araka afqaha rajulin bil Madinah. Seperti halnya kamu tidak lagi menemukan orang yang paling faqih, orang yang paling abid, orang yang paling alim bil Madinati, di kota Madinah. Walaisa haula'il yahud wan nasara yaqra'una taurata wal injil. Seperti halnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak lagi membaca kitab Taurat maupun Injil. La ya'lamuna bisyai'in minhuma, kalaupun mereka membaca Taurat dan Injil, la ya'lamuna bisyai'in minhuma, mereka tidak mendapati sesuatu apapun, tidak mengetahui sesuatu apapun minhuma, dari keduanya. Artinya orang Nasrani, orang Yahudi, sekalipun saat ini masih ada yang membaca Taurat dan Injilnya, la ya'lamuna bisyai'in minhuma, sejatinya mereka tidak menemukan apa-apa dari keduanya. Karena dari kitab Injil dan Taurat yang belakangan beredar ini adalah semakin banyaknya distorsi, perubahan, penghapusan, yang padahal Injil, Taurat, Zabur itu sejatinya semua merujuk kepada Al-Qur'anul Karim. Maka akan menjadi keliru kalau ada orang yang belakangan menganggap bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab rangkuman dari kitab sebelum-sebelumnya. Sekalipun memang Al-Qur'an itu diwahyukan dan diturunkan oleh Allah, dititipkan kepada Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad di akhir zaman, bukan berarti Al-Qur'an itu adalah Quran atau kitab rangkuman dari Injil, Taurat, dan Zabur. Justru malah sebaliknya, Taurat, Injil, Zabur, serta Sohifah Ibrahim dan yang lainnya, itu semuanya merujuk dari Al-Quran. Hanya saja Quran itu baru diturunkan di akhir zaman. Tapi sejatinya Al-Quran itu sudah ada utuh di Lauhil Mahfuz. Maka dari itu Quran yang kita baca, kita berharap agar Quran yang kita baca itu senantiasa berbuah manfaat dan memberikan keselamatan untuk kita.
Jangan sampai Quran yang kita baca tersebut malah mendurhakai bagi orang yang membacanya, tapi tanpa mau mengamalkan. Belakangan banyak orang yang hafal Quran. Belakangan banyak sekali lembaga-lembaga yang mengatasnamakan Al-Quran. Kampung Quran, pondok Quran, pondok pesantren tahfiz Quran. Tapi di dalamnya tidak mengkaji tafsir-tafsir Al-Qur'annya. Anak-anak yang ada di dalam binaan tersebut hanya untuk dipaksa menghafal teks Qur'annya tanpa pernah mau diajarkan tafsir dan makna kandungan di dalam. Artinya kita bukan berarti melarang kepada anak yang membaca serta menghafal Quran. Tidak. Justru baik dan benar serta bagus. Tetapi akan jauh lebih utama anak kita yang dititipkan kepada pesantren, pondok, lembaga yang di dalamnya fokus kepada Al-Quran. Setidaknya harus diiringi dan dibarengi dengan hukum-hukum fikih, tafsir, dan juga fan ilmu, disiplin-disiplin ilmu yang sekiranya menunjang kepada Al-Quran. Jangan sampai nanti anak kita hafal Al-Quran seolah-olah dia sudah memegang kunci surga. Maka nanti anak kita yang menghafal Quran akan mudah didoktrin oleh orang. Kalau kamu sudah hafal Quran, mudah untuk masuk surga. Tidak perlu membaca kitab, tidak perlu menggali hukum, tidak perlu belajar hadis. Kenapa? Karena inti dari Islam adalah Al-Quran. Nah ini akan apa? Akan keliru dan akan serampangan dalam pemahaman. Maka Nabi sudah memprediksi kelak nanti di akhir zaman banyak hufazul Quran. Orang yang menghafal Al-Quran tetapi tidak jeli dalam memahami kandungan Al-Quran. Juga banyak nanti kata Nabi Muhammad, orang yang membaca Al-Quran justru akan mendurhakai orang yang menghafalnya atau orang yang membacanya. Karena ciri-ciri tersebut sudah Rasul jumpai di eranya. Bahwa di era Nabi Muhammad SAW masih hidup, itu ada sahabat yang sekiranya hafal Quran hanya sampai tenggorokan. Dan Nabi sudah memprediksikan ada seorang pemuda yang kemudian ibadahnya jauh lebih rajin daripada sahabat yang lainnya. Tetapi kata Nabi, kelak dia yang akan mendurhakai kepada kitab sucinya. Artinya mereka hafal, mereka membaca dengan fasohatul Quran, fasehat atau makharjul hurufnya baik dan benar, tetapi tidak kepada praktek dan akhlaknya Al-Quran. Maka kita bisa lihat bagaimana Al-Quran itu di era Sayyidina Ali bin Abi Thalib dijadikan apa? Tameng politik. Muawiyah bin Abu Sufyan ketika perang bersama ataupun lawan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah hampir kalah. Muawiyah bin Abu Sufyan tahu kelemahan Ali bin Abi Thalib. Tahu kelemahan para sahabat yaitu dengan Al-Quran. Maka Muawiyah yang ketika itu perang udah hampir kalah, yang diangkat adalah Al-Quran. Al-Quran diangkat kemudian ditombak oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka Ali bin Abi Thalib tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Al-Quran yang kalau nanti dia melawan kepada Muawiyah, Quran tersebut akan diacak-acak. Dan itu akan menjadi sebuah mafsadah dan kerusakan. Akhirnya Ali mundur, kemudian Ali memasrahkan supaya Quran itu jangan sampai dirusak. Belakangan banyak orang yang paham kepada Al-Quran, tapi justru tidak pernah mau mengamalkan kepada akhlak serta lingkungan. Maka dari itu, dalam kitab Tadhkiratul Qurtubi ini kita diingatkan jangan sampai kita membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, tapi tidak pernah mau untuk mendalami kandungan ayat-ayat suci Al-Quran. Wa kharaja Tirmidzi an Abi Darda. Qala kana kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa syakhsun yasurruhu ila samahi summa qala hada
au ayyaqtalisal ilma minan nasi hatta la yaqdira wa ammanahu ala syai'in. Bahwa dalam satu riwayat Abu Darda, beliau berkata, kami bersama Nabi, duduk bersama Nabi. Fasyakhsun yasirruhu ila sama. Ada orang atau ada sahabat yang tidak diketahui identitasnya menengadah ke langit. Qala, Nabi berkata, hada ayyakhtalisal ilm minan nasi hatta la yaqdiru wa ammanahu ala syai'in. Orang inilah yang nanti akan kelak menghilangkan ilmu dari peredaran manusia. Artinya Nabi sudah memprediksi orang yang ahli ibadah tadi tidak menjamin kepada perilaku untuk memberikan manfaat kepada lingkungan. Maka dari itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang senantiasa mampu memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Kita nggak perlu menjadi orang yang paling alim banget. Kenapa? Karena kemampuan kita terbatas. Kemudian ruang belajar, ruang gerak pengetahuan kita pun sudah terbatas. Ruang menghafal kita pun sudah terbatas. Kita mau ngaji, duduk aja udah alhamdulillah. Jadi usia-usia kita ini kalau dibawa ngaji, paling fokus hanya 10 menit. Selebihnya udah angan-angan. Mikirin utang, bikin angsuran. Makanya usia-usia kayak begini nih, usia-usia kayak kita yang udah lanjut usia, gak perlu diberikan materi yang terlalu berat. Artinya udah diadakan ngaji, guyub, kumpul, kulsub, ataupun taklim rutinan tiap malam Jumat, udah alhamdulillah. Kenapa? Karena dengan duduk dan guyubnya kita di majelis, sudah akan menggugurkan dosa satu kampung. Alhamdulillah. Makanya kapan waktu kalau kita pulang dari majelis, harusnya kita malah ke warung-warung. Kenapa? Karena orang yang ke warung gak ngaji, tiba-tiba diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita minta jatah kepada mereka. Jadi kalau ada orang yang jualan es kelapa, kita minta es kelapa gratis kan gitu. Kenapa katanya? Ya kan saya yang ngaji, sampai nggak ngaji, tapi udah diampuni dosanya oleh Allah. Nah ini adalah ciri di mana kalau ada di satu wilayah masih ada pengajian, maka Allah angkat segala bentuk musibah yang akan Allah turunkan. Maka mudah-mudahan kita senantiasa terus diberikan kekuatan langkah kita untuk datang ke majlis-majlis ilmu. Kita nggak perlu paham banyak, yang penting mau duduk. Duduknya kita, bari tidur, bari nggak paham, itu udah jauh lebih baik daripada nggak sama sekali hadir. Maka dari itu, di usia-usia kita seperti ini, jangan sampai kita lengah bahwa di mana ibadah kita itu kemudian merasa cukup, jangan sampai. Justru ibadah kita itu harus ditopang dengan ilmu. Kita jangan merasa jumawa, selalu sholat tepat waktu, kemudian selalu berjamaah, tapi tanpa pernah mau mengisi majlis-majlis ilmu. Kita khawatir kalau nanti kita ibadah, semakin banyak ibadah yang kita lakukan, tapi tanpa dibarengi dengan duduk di majlis ilmu, khawatir ibadah kita tidak diterima. Karena kata Tuhan Syekh Abdul Qadir Jilani, man amila amalan bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapa di antara kita yang beramal soleh, apakah itu sholat, apakah itu zakat, apakah itu puasa, mengamalkan suatu amalan baik, bila ilmin gak pakai ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka amalnya yang sholat tadi gak pakai ilmu, zakatnya gak pakai ilmu, puasanya gak pakai ilmu, mardudatun, tertolak, la tuqbalu, dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Maka kita baru 2 hari yang lalu mengadakan tasyakur bin ni'mah atas kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita selaku bangsa Indonesia, agar kita benar-benar memperhatikan serta meningkatkan 3 poin setidaknya untuk mengisi kemerdekaan. Yang pertama, menurut perspektif para ulama dalam menyikapi kemerdekaan adalah kita untuk diminta untuk meningkatkan rasa syukur kita sebagai bangsa Indonesia akan kemerdekaan yang telah Allah anugerahkan.
Maka Allah mengingatkan kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allah sudah ngasih anugerah kepada kita sebuah kemerdekaan. Sudah selama 70 tahun, 78 tahun lamanya. Nah, kira-kira kita sudah merdeka atau belum? Kalau kita bertanya kepada diri kita, perspektif dari orang yang selalu ngaji dan selalu ibadah, kira-kira sudah merdeka atau belum? Merdeka dari hawa nafsu. Merdeka dari belenggu maksiat yang selalu menghantui kita. Karena bisa jadi merdeka dalam artian dohir, tapi belum tentu batin kita merdeka. Kita selalu ingin ibadah, ingin menggapai amal soleh. Tapi banyak sekali rintangan yang selalu menghalangi kita. Bisa jadi kita belum merdeka. Maka dari itu untuk memerdekakan diri kita, untuk senantiasa mengisi kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada bangsa Indonesia, kita isi yang pertama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bersyukur, akan Allah tambahkan nikmat yang ada pada diri kita selaku bangsa Indonesia. Tapi kalau sebaliknya, inna adabi lasyadid, maka nanti kelak kita akan diberikan adab yang sangat pedih. Apakah itu berupa musibah, bencana alam dan sebagainya macam. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, menurut perspektif ulama dalam mengisi kemerdekaan adalah kita meningkatkan amal iman atau amal ibadah kita serta meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah menjelaskan serta menegaskan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah suatu wilayah ataupun suatu bangsa kemudian mereka beriman, amanu, wattaqau, dan juga mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka Allah senantiasa akan membukakan pintu-pintu keberkahan, baik yang ada di langit pun kelak yang ada di bumi. Artinya kita yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang akan dibukakan pintu rahmat adalah saddaku rusulahum, yang membenarkan risalah-risalah kenabian-kenabian. Risalah kenabian Nabi Muhammad, syariatnya kita jalani. Kemudian tuntunannya, akhlaknya kita tiru. Jangan sampai kita menjalani syariatnya, tapi justru jauh dari konteks teladan dan akhlaknya. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, seperti halnya syariat, kemudian keyakinan, iman, yang terakhir adalah ihsan, itulah bentuk dari rukun seorang muslim. 3 I. Yang pertama Islam, 2 iman, 3 ihsan. Islam itu kaitannya dengan syariat. Sholat, zakat, puasa, haji. Itu kelihatan syariat. Seperti syahadat, kelihatan ada ucapannya dan ada transaksi bacanya, ijab dan qabulnya. Kita baca syahadat, ada orang yang menerima dan menyaksikannya. Kita sholat, ada yang melihat dan dalam keadaan berjamaah. Kita zakat, kita menyerahkan dan ada mustahik serta yang mendonasikannya. Kita puasa pun dalam keadaan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syariat yang sudah kita jalakoni, yang kita jalani, harus kita topang dengan I yang kedua, yaitu iman. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Kaitannya yakin, iman batiniyah. Iman kepada Allah, malaikat, Rasul Allah, kitab Allah, hari akhir, qada dan qadar. Kemudian kalau sudah sempurna iman dan Islam kita, maka rukun muslim yang ketiga adalah ihsan. Rasul ditanya, ya Rasulullah,
mahiyal ihsan atau mahwal ihsan. Al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yara. Ihsan itu adalah seakan-akan kamu ibadah kepada Allah, sujud kepada Allah seakan-akan kamu melihat Tuhan dalam sujudmu, dalam ibadahmu, dalam rangkai amalan-amalan ibadahmu. Fa illam takun tarah, kalaupun kamu sujud gak bisa melihat Tuhan. Kamu ibadah belum bisa melihat Tuhan. Fa innahu yara. Maka sejatinya Allah akan senantiasa melihat ibadahmu. Memperhatikan langkah amal-amal ibadah. Itu adalah ihsan. Maka jangan sampai di antara kita tadi balik kepada judul yang kita pelajari. Ketika kita mengamalkan Al-Quran, syariat kita jalani, iman sudah full dan kita sudah menguasai. Tapi kalau ibadah kita, syariat kita, iman kita ternodai dengan akhlak yang tidak mencerminkan kepada akhlak baginda Rasul, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Orang makin ibadah harusnya semakin mampu menghargai kepada orang yang beda. Orang semakin berilmu, maka akan semakin mampu diam dan tidak mengomentari kepada sesuatu yang beda. Tapi kalau ada orang yang semakin ibadah kepada Allah, semakin alim dalam mencari ilmunya, tetapi tidak ihsan dalam perangainya, perilakunya, maka naudzubillah, khawatir orang tersebut akan jauh dari tatanan akidah syariat serta tuntunan yang Rasul ajarkan kepada umatnya. Jadi kalau kita selaku orang-orang yang berpaham ahlus sunnah wal jamaah, maka rukun kita tuh diantaranya pertama Islam, dua iman, tiga ihsan, kemudian kita amal soleh dan berbuat baik kepada kerabat tetangga terdekat. Tapi belakangan banyak orang yang Islam, tapi tidak iman. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah hijrah. Habis hijrah mereka jihad. Habis jihad mereka mencari 72 bidadari. Belakangan banyak orang yang Islamnya tadi tekstual. Asal masuk Islam, artinya dia baru kenal Islam, kemudian dia hijrah, sudah hijrah merasa paling benar sendiri di antara yang lainnya, kemudian dia jihad, kemudian setelah jihad dia berharap masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jangan sampai ada di antara kita demikian. Yang belakangan-belakangan ini sudah mulai ada dan kita bisa menyaksikan di media-media sosial itu. Berawal dari tadinya Islam, kemudian hijrah, jihad, sampai berharap masuk surga dengan menyakiti kerabat terdekat ataupun sesama akidah dan sesama muslim. Hanya cuman gara-gara beda paham, kemudian mereka mengkafirkan kita-kita orang. Hanya beda-beda penafsiran, kemudian mereka menganggap kita selaku orang kafir yang halal darahnya ditumpahkan. Naudzubillah. Maka kita kembali kepada Quran. Quran yang kita baca adalah masdar dari kalimat qara yaqra'u. Kita harus banyak membaca, jangan banyak menilai. Kita harus banyak mengoreksi diri, jangan sampai menjustifikasi orang lain. Kita harus banyak menusuk ke dalam, jangan sampai menusuk keluar, menyakiti yang luar. Harusnya selaku pribadi muslim yang baik, penganut ahlus sunnah wal jamaah, harusnya kita lebih banyak introspeksi, banyak kurang. Artinya pintar merasa, jangan sampai dibalik merasa pintar. Semakin sering kita ngaji, semakin sering kita beribadah, harusnya kita tumbuhkan untuk pintar merasa. Merasa banyak dosa, merasa kurang amal, merasa segala macam halnya belum cukup untuk menghantarkan kita masuk surganya Allah. Tetapi jangan sampai ibadah kita, ilmu yang kita peroleh dari guru-guru kita, kemudian menjadikan kita merasa pintar di atas orang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka terakhir,
Yang dikutip dari kitab Tadhkiratul Qurtubi Imam Abdul Wahab As-Sa'rani, wa kana Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yaqul in syi'tum la uhadditsannakum bi awwali ilmin yurfa'u minan nas al khusyu'u yusaku an tadkhula masjida jama'atan fala tara fihi rajulan khashi'an. Kata Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, la uhadditsannakum, aku akan senantiasa benar-benar memberikan petuah kepada kalian atau memberikan satu wejangan, satu nasihat kepada kalian. Bi awwali ilmin yurfa'u minan nas, bahwa pengetahuan yang bakal hilang dari peredaran manusia kelak nanti adalah al khusyu'u yusak, adalah kekhusyuan ibadah kita yang mulai diragukan karena efek tadi, ibadah tidak disertai dengan ilmu. Akhirnya kita ngambang ibadahnya, diterima enggak, diterima enggak. Maka tanda amalan kita ingin diterima oleh Allah adalah setelah amal baik itu selesai, kita lanjutkan dengan amal ibadah yang lain. Maka kita berharap tadi kita sholat subuh berjamaah, hal yang baik. Kemudian dilanjutkan dengan yang baik pula, yaitu duduk di majelis ilmu. Kita harapannya dengan duduk di majelis ilmu, sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau duduknya kita ingin juga diterima dan juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pulang ke rumah masing-masing juga melanjutkan kebaikan selanjutnya. Itulah yang dikatakan oleh Ubadah bin Samit, antadkhula masjidah jama'atan. Kelak nanti kamu akan mendapati atau kamu akan masuk satu masjid. Kemudian kamu melihat masjid itu melakukan sholat berjamaah. Fala tara fihi rajulan khasyian. Tapi sejatinya tidak ada orang yang sholat dalam keadaan khusyuk. Jadi dulu Al-Maghfurlah Abu Yaici itu pernah bilang bahwa kelak nanti di masjid-masjid tengah-tengah kota itu atau tengah-tengah kota metropolitan seperti halnya Jakarta atau kota-kota besar yang lainnya, itu nanti masjid-masjid yang ada di tengah kota itu kelak di dalamnya banyak orangnya, kuantitasnya ada, tapi kualitasnya nol. Wakilah kata beliau. Artinya apa? Banyak orang yang ibadah tapi tanpa ditopang dengan ilmu. Dan itu sudah diprediksikan oleh baginda Rasul yang kemudian disampaikan oleh Ubadah bin Samit. Maka dari itu jangan sampai masjid yang kita tempati, masjid yang kita isi, masjid yang senantiasa kita makmurkan, tetapi justru terkategori banyaknya saja tapi tanpa ada kekhusyuan di dalamnya. Maka arti DKM itu adalah Dewan Kemakmuran Masjid yang mampu memakmurkan masjid dengan berbagai rangkaian kegiatan amal baik. Apakah itu taklim tiap malam, yasinan malam Jumat, kemudian rutinan tiap minggu pagi, ataupun pengajian fikih di malam Senin dan sebagainya macamnya. Itu adalah makna dari kemakmuran. Bukan hanya fisiknya yang makmur, berlantai, tinggi, kemudian ornamen-ornamen masjidnya baik dan benar, serta bagus, indah dilihat, tetapi di dalamnya tidak ada kegiatan yang baik ataupun amal soleh yang menghantarkan orang itu supaya ibadah dengan khusyuk. Maka dari itu kita belajar di pagi hari ini jangan sampai juga kita termasuk orang yang asbaha musliman wa yumsi kafiran. Kata Rasul kelak nanti di akhir zaman yusbihu musliman wa yumsi kafiran. Kelak nanti akan ada di akhir zaman paginya masih menjadi muslim, wa yumsi kafiron, sorenya sudah menjadi kafir. Itu lantaran apa? Lantaran salah satunya adalah di mana seseorang itu mampu menuntut ilmu, kemudian dipakai untuk ibadah, tetapi kemudian mencela kepada orang yang berbeda pandangan. Atau juga orang yang senantiasa ibadah tanpa disertai dengan ilmu.
Atau dengan kaul yang lain juga mengatakan, siapa itu ya Rasul? Orang yang pagi masih muslim, kok sore udah kafir. Mereka adalah orang yang senantiasa memperjualbelikan agamanya demi kepentingan golongan dan pribadi. Naudzubillah min dzalik. Maka di tahun-tahun politik ini jangan sampai masjid masuk untuk jadi ajang kampanye. Jangan ada lagi khutbah Jumat dikotori dengan hal-hal politik identitas. Jangan ada lagi politik-politik kotor yang masuk ke dalam masjid. Nabi bicara politik di masjid, yes. Nabi bicara politik di masjid, iya. Tetapi yang dibicarakan oleh Nabi dalam politiknya adalah politik kebangsaan. Politik satu kesatuan untuk mengeratkan satu elemen bangsa yang di dalamnya memiliki banyak kultur dan juga beragam background. Nabi bicara politik dalam mimbarnya, tetapi tidak untuk memecah belah. Maka jangan sampai umatnya Nabi Muhammad alih-alih mengatasnamakan Nabi, Nabi juga bicara politik. Tetapi di dalamnya malah untuk mengagungkan kelompok dan golongan. Nabi bicara ekonomi, iya. Dalam sejarahnya Nabi di masjid bicara ekonomi. Tapi yang dibicarakan oleh Nabi adalah ekonomi pembangunan, pemberdayaan umat. Bukan berarti Nabi bertransaksi di dalam masjid. Makanya Nabi sangat-sangat melarang kalau ada orang yang senantiasa melakukan transaksi jual beli di dalam masjid. Silakan berbicara ekonomi di dalam masjid untuk memperdayakan umat Islam. Tetapi jangan sampai ada orang yang berbicara tentang transaksi jual. Juga Nabi berbicara tentang etnis, kultur, budaya, perbedaan suku, perbedaan keyakinan. Tetapi tidak untuk memecah bangsa. Tetapi justru Nabi membangun kota Madinah untuk menjadi kota yang beradab. Kota yang senantiasa menjadi momen ikonik peradaban Islam itu muncul dan tumbuh kembang pertama kali di kota Madinah. Di Madinah ada Yahudi, ada Nasrani, juga ada orang-orang Islam yang sudah lama tinggal di kota Madinah. Tapi bukan berarti Nabi berlaku rasis, kemudian mengagungkan agamanya sendiri, menafikan agama-agama yang lain. Kata Nabi, Fatimah, kalau kamu nyolong, kalau kamu mencuri, kalau kamu ibaratnya mengambil hak orang lain, jangankan orang lain, aku sendiri bapakmu yang akan senantiasa memotong tangan. Itu artinya Nabi membangun kota Madinah tidak melihat kepada ras, suku, serta mengagungkan agama sendiri, tapi lebih kepada kemaslahatan bersama. Satu intinya kata Nabi, fala takunanna minadh dhalimin. Siapapun kamu, agamanya apapun kamu, dari manapun latar belakang kamu, titip satu, jangan berlaku zalim. Maka mudah-mudahan dengan kita mempelajari Al-Quran, kemudian kita mempelajari syariat-syariat Nabi Muhammad untuk menopang ibadah kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua menjadi jembatan kita untuk diselamatkan oleh Allah baik di dunia sampai nanti kelak di akhirat. Dan juga mudah-mudahan kumpulnya kita di pagi hari, di setiap hari Minggu, mudah-mudahan menjadi modal kelak nanti kita akan masuk surganya Allah secara bersama-sama, secara berombongan dan juga secara gerombolan. Amin ya rabbal alamin. Juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya taklim di Masjid Ar-Rahmah ini senantiasa terus membuahkan hasil agar taklim yang dibangun oleh para DKM, para pengurus senantiasa menambah kekhusyuan, menambah keilmuan kita dalam mempraktekkan amal ibadah, baik sholat ataupun hal-hal yang lainnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.